Salam dalam kasih Allah Roh Kudus. Kembali lagi bersama kami Junior SSPS Kalimantan dalam renungan Minggu Biasa ke-25, Minggu 24 September 2023. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggur. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka yang menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagian dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini pantaslah kita berbahagia dan murah hati karena kita memiliki Tuhan yang murah hati terhadap semua orang. Apapun agama kita, suku kita, latar belakang kita, serta bagaimana kondisi kita saat ini dan juga kondisi kita di masa lalu, Tuhan tetap murah hati. Tuhan telah bermurah hati, bukan Dia telah memperoleh petunjuk atau nasihat dari manusia. Sebab siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Bagi Nabi Yesaya pada bacaan pertama hari ini, Tuhan itu memiliki pikiran, memiliki rencana, dan juga memiliki jalannya sendiri untuk mengungkapkan kemurahan hatinya kepada umat manusia. Keputusan pemilik kebun anggur yang membagikan kepada masing-masing 1 dinar kepada keempat kelompok kerja, mulai dari kelompok yang paling singkat waktu kerjanya sampai kepada kelompok yang paling lama waktu kerjanya. Dalam bacaan Injil pada hari ini, sebenarnya mau mengungkapkan inti hati Allah yang murah hati. Bagi Yesus, keadilan harus dipasangkan dengan kemurahan hati, sebab keadilan tanpa kemurahan hati hanya berakhir dengan penghakiman. Dan persis penghakiman demi penghakiman inilah yang sering dilakukan oleh orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan para ahli Taurat kepada orang-orang
berdosa. Mereka menganggap diri paling lama, menganggap diri paling dekat, dan paling tahu bekerja di kebun anggur Allah. Tetapi mereka justru berusaha menghilangkan inti hati Allah dan dalam menegakkan keadilan. Mereka lupa bersikap murah hati seperti Allah yang bermurah hati, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, memang semangat dibayang-bayang dosa seringkali kita lupa memisahkan keadilan dari kemurahan hati. Sehingga tidak heran pada zaman ini kita senang melihat orang sedih dan sedih melihat orang senang. Kita merasa rugi melihat orang yang hidup dalam keberuntungan dan merasa beruntung dalam melihat orang-orang yang mengalami kerugian. Bagi Yesus, upaya manusia yang mengurangi atau meniadakan musuh kemurahan hati dalam menegakkan keadilan dan kemudian melahirkan penghakiman demi penghakiman akan berakhir pada iri hati. Semoga